Halo, selamat malam kerabat Nara. Selamat bergabung dalam layar siang program Telisik Kebahasaan episode kedua. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Irawan yang akan menjadi moderator pada lisan episode kedua malam hari ini. Sedikit informasi bahwa lisan ini merupakan salah satu perwujudan dari visi Nara Bahasa, kuasai dunia, maaf. Sebagai episode kedua, lisan malam ini akan menyelisik lebih dalam tentang toponimi atau kajian tentang pemberian nama tempat. Kami berangkat dari asumsi bahwa selama ini kajian toponimi ini kerap diabaikan, padahal jika kita menengok beberapa kasus yang berkaitan dengan sengketa wilayah, misalnya teritori maritim di Laut Cina Selatan yang mungkin melibatkan 3 negara kala itu, toponimi ini menjadi hal penting. Nah, malam ini kita akan membahas, menyelisik lebih dalam bersama narasumber kita malam ini, Bu Multamia. Bu Multamia, saya bacakan sedikit tentang profilnya sambil saya juga ingin menyapa, kebetulan Bu Mia sudah hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Oh, kita udah lama nggak berjumpa ya, Bu? Iya. Ya ampun, Ibu masih segar sekali, saya kalah nih kayaknya nih. Jadi kerabat Nara, saya perkenalkan sedikit tentang Bu Mia, meskipun kerabat Nara bisa meramban atau mencari di Google, Bu Mia nih siapa sih? Kalau misalnya kerabat Nara nih cari di Google akan takjub dengan beberapa ulasan-ulasan atau tulisan-tulisan yang mengulas tentang profilnya Bu Mia. Jadi Bu Mia ini merupakan guru besar linguistik di Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan pakar geolinguistik, bahkan beliau ini dokter perempuan pertama dan termuda di kawasan Asia Pasifik dalam bidang geolinguistik. Lalu beliau juga pakar toponimi, berkecimpung dengan dunia toponimi sejak 1981 ya Bu. Pertama kali toponimi masuk, maksudnya pertama kali Indonesia mengenal kajian toponimi. Bahkan sampai saat ini, Bu Mia merupakan satu-satunya linguis yang mewakili Indonesia di setiap sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names di New York. Betul, Bu? Lalu saat ini beliau juga sedang tergabung dalam tim pakar Satgas COVID. Beliau yang membuat intervensi di Kaltim sebagai zona merah di luar Jawa yang hasilnya itu diimplementasikan di semua provinsi di Indonesia. Dan kabarnya beliau juga sedang menyusun juknis untuk peraturan presiden mengenai toponimi, kajian yang akan kita bahas malam hari ini. Itu kalau tadi saya bacakan profil beliau dan semua orang memang sebagian besar sudah tahu beliau ini hebatnya seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang saya pribadi, Bu Mia ini sosok yang membuat saya dulu bercita-cita tinggi, bahkan sampai sekarang. Jadi dulu zaman kuliah Capselling, ada waktu kuliah semester 7 Kapita Selekta Linguistik Indonesia. Bumi, dulu kamus belum secanggih sekarang, belum bisa diakses dengan gampang via daring atau via luring. Bumi yang ngasih tugas kelas saya untuk memetakan, membuat pola fonotaktik, dan itu pola fonotaktik serta data konstruksi bunyinya, dan itu dikerjakan secara manual kerabat Nara. Dulu belum ada tuh kamus bisa diakses, sekarang kami juga nggak punya korpus atau pangkalan data digitalnya, jadi kami baca satu-satu kamus. Saat itu korpus datanya KBBI 4, dan berkat itu pula awal mula keresahan saya terhadap kamus itu muncul. Kemudian kemudian saya jadikan topik penelitian pada semester akhir saya tentang KBBI kelima. Jadi saya menemukan banyak sekali keresahan berkat tugas yang Bu Mia kasih itu, walaupun itu akan selalu terkenang, dan Bu Mia ini memang dikenang baik oleh semua mahasiswanya termasuk saya. Gitu. Selamat malam, Bu. Saya udah kangen banget sama Ibu. Terakhir kita ketemu langsung tahun lalu ya, Bu? Tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu deh. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Dan saya kagumnya ini, meskipun Bu Mia sibuk, tadi profilnya sudah saya bacakan, sebegitu sibuknya beliau ini nggak pernah nolak kalau saya bingung, saya apa, bahkan via pesan atau bukain pintu rumah langsung, itu selalu terbuka. Jadi Bu Mia selalu dikenang baik oleh mahasiswanya gitu. Oke Bu, pertanyaan pertama saya Bu, hari ini Ibu sehat Bu?
Ya, alhamdulillah sehatnya nenek-nenek. Tetap bisa kerja, alhamdulillah. Ibu belum kelihatan nenek-nenek loh. Bapak sehat, Bu? Ya, begitulah. Bapak sudah 70, saya 65, jadi ya kami berdua sudah grup manula. Enggak dong. Tapi semangatnya masih kalah nih saya sama sama Ibu dan Pak Alan. Langsung aja Bu, mungkin Ibu punya paparan malam ini Pak tentang toponimi. Banyak dari kami yang masih awam, bahkan terkesan mengabaikan tentang kajian pemberian nama tempat ini. Kepada Bu Mia, saya persilakan. Ibu bisa perhatikan layar. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam ini saya diundang untuk berbincang-bincang masalah toponimi. Baiklah, saya akan usahakan untuk menyampaikannya sejelas mungkin, karena toponimi terus terang saja merupakan salah satu bidang kajian bahasa yang kurang diperhatikan. Baiklah, saya mulai ya. Saya mulai dulu dengan nama. Nama sangat diperlukan untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Berdasarkan hasil riset computational linguistic, frekuensi kemunculan nama diri atau antroponimi dan nama tempat atau toponimi dalam surat kabar mencapai 33,92%. Ini adalah hasil riset disertasi suami saya. Hal ini membuktikan bahwa nama memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, baik nama diri maupun nama tempat. Jadi bisa dibayangkan kalau kita bicara atau kita menulis, itu sepertiganya itu adalah nama. Nah, manusia itu dapat kehilangan segalanya, namun ada yang tetap melekat pada dirinya, sekalipun ia telah tiada, yaitu nama diri dan nama tempat kelahiran. Jadi biasanya di batu nisan seseorang yang ada tersisa adalah tinggal nama diri dan nama tempat kelahiran. Kedua jenis nama tersebut selalu melekat sebagai penanda jati diri yang tertera antara lain di akte kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, surat kematian, dan batu nisan. Jadi, nama adalah bagian tak terpisahkan dari seorang sosok manusia dan kehidupan manusia. Kajian nama. Cabang linguistik yang menggarap nama adalah onomastik atau onomalogi. Onomastik secara etimologis diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu berdasarkan kosakata onoma yang bermakna nama. Onomastik berada di bawah payung linguistik historis yang menelisik nama diri atau disebut antroponimi, nama tempat atau disebut toponimi. Kepentingan PBB terhadap toponim. Biasanya PBB itu akan membuat organisasi-organisasi yang dianggap penting untuk mengelola dunia. Seperti WHO itu mengelola untuk kesehatan di seluruh dunia, misalnya seperti itu. Atau UNESCO, ya, atau UNICEF. Nah, ternyata nama itu dianggap penting oleh PBB, sehingga dibentuklah United Nations Group of Experts on Geographical Names atau biasanya disebut UNGEGN, adalah sebuah organisasi yang dibentuk di bawah naungan United Nations Economic and Social Council atau UN ECOSOC. Hal ini menegaskan bahwa toponimi sangat diperlukan untuk mengelola masalah sosial dan ekonomi. Jadi di sini PBB melihat
pentingnya nama itu untuk ditata di seluruh dunia. Sehubungan dengan hal itu, Angegen mewajibkan semua anggota PBB melakukan pengelolaan dan pembakuan nama dengan bahasa lokal untuk melestarikan sejarah dan budaya di negara masing-masing. Pembakuan nama tempat termasuk penulisan nama secara alfabet Latin bagi semua negara yang memakai aksara non-alfabet Latin. Jadi ini sebetulnya PR tambahan untuk negara-negara yang misalnya menggunakan aksara Sirilik atau aksara Arab atau aksara Cina, aksara Korea dan sebagainya. Mereka itu harus penulisannya itu ada tambahan dengan alfabet Latin. Dan ini dianggap penting karena untuk komunikasi internasional khususnya saat kondisi gawat darurat, agar bantuan internasional dapat segera sampai ke lokasi terjadinya bencana. Nah, di sini yang disebut sebagai Angegen, yaitu United Nations Group of Experts on Geographical Names, ini adalah sebuah organisasi dari semua anggota PBB dan itu dibagi dalam 22 divisi, dan ini setiap divisi isinya adalah pakar-pakar toponimi dari setiap negara. Jadi di sini ada 22 divisi, bisa kita lihat. Indonesia itu ada di divisi Asia Southeast Division. Kita berada di divisi itu, dan kita berkumpul di New York, di PBB sana, untuk setiap negara melaporkan masalah penataan nama di negaranya masing-masing. Ini adalah aturan dari PBB. Ini ada manualnya, jadi Manual for the National Standardization of Geographical Names. Kebetulan Indonesia dalam hal ini saya dan suami dapat memasukkan satu chapter khusus untuk penamaan yang terkait dengan warisan budaya bangsa. Jadi di sini adalah buku panduan yang dapat digunakan oleh semua anggota PBB untuk menata nama di setiap negaranya masing-masing. Jadi pembakuan nama tempat adalah proses penetapan dan pengesahan nama mengikuti ketetapan PBB. Pembakuan nama itu, ini yang harus kita camkan bersama, wajib menggunakan bahasa lokal untuk mengekalkan sejarah migrasi penduduk dan jati diri penduduk setempat. Jadi ini diwajibkan kepada semua negara untuk melakukannya. Termasuk di dalamnya yang disebut pembakuan nama itu adalah pemberian nama, pengubahan nama, penghapusan nama, dan bahkan penggabukan nama. Jadi, setelah itu dibakukan, nama itu dimasukkan ke dalam yang disebut database yang mereka sebut gazetteer. Setiap negara harus mempunyai database yang disebut gazetteer nasional. Itu akan berfungsi sebagai acuan tunggal untuk semua pihak seperti pemerintah, masyarakat, media massa, buku sekolah, semua peta resmi, terutama cara penulisan dan pelafalannya. Jadi semua nama tempat itu harus masuk dalam satu database resmi dari setiap negara yang disebut gazetteer nasional. Dan itu adalah acuan tunggalnya. Sedangkan peta dan kamus itu merupakan sumber kedua setelah gazetteer. Ruang lingkup kajian toponimi itu apa saja? Yaitu penginventarisasian dan kajian nama tidak hanya terbatas pada unsur-unsur yang berada di permukaan tanah dan laut. Kajian toponimi yang lengkap dan komprehensif itu mencakup
Unsur bawah tanah, yaitu bangunan atau fasilitas bawah tanah seperti stasiun kereta api bawah tanah. Unsur bawah laut, yaitu unsur alami di dalam laut seperti palung laut atau gunung laut. Lalu unsur luar angkasa, yaitu seperti gugusan bintang atau planet atau bahkan satelit buatan manusia. Semua ini harus diberi nama dan dipetakan. Nah, untuk unsur bawah laut, itu referensinya harus mengikuti kesepakatan internasional. Kita tidak bisa semau-maunya. Ini saya kasih nama ini karena ini, tidak bisa, karena sudah ada aturannya dari International Hydrographic Bureau. Ya, jadi yang disebut palung laut adalah apa, yang disebut gunung laut adalah apa. Jadi itu semua, setiap negara anggota PBB itu mematuhi buku panduan dari terminologi unsur-unsur bawah laut yang dikeluarkan oleh International Hydrographic Bureau. Selain itu juga kajian nama-nama angkasa, seperti nama-nama planet, bahkan nama-nama satelit. Banyak sekali satelit-satelit sekarang. Setiap satelit itu kan juga diberi nama. Ya, jadi ini juga merupakan kajian toponimi, termasuk gugusan-gugusan bintang. Itu juga merupakan kajian toponimi. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa mengurus toponimi itu tidak mudah, karena tidak mungkin satu orang itu bisa mengurus toponimi sendirian. Apalagi Indonesia itu luas, negara dengan 3 time zone. Jadi ini adalah sesuatu pekerjaan besar. Di Indonesia yang mengurus toponimi ini adalah instansi-instansinya. Pertama, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Bahasa. Mengapa Badan Bahasa ikut serta? Karena itu terkait dengan nama yang nantinya nama harus masuk dalam kamus. Lalu Direktorat Toponimi dan Batas Wilayah dari Kementerian Dalam Negeri. Mengapa Kemendagri ikut? Karena nama-nama batas-batas wilayah desa, kecamatan, provinsi, kabupaten semua adalah di bawah Direktorat Toponimi dan Batas Wilayah. Dan juga Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim dari Badan Informasi Geospasial, dulu namanya Baku Surtanal. Jadi ini adalah satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan membuat peta di seluruh Indonesia. Lah, pada saat membuat peta, dia kan harus meletakkan nama-nama di atas peta itu. Kalau tidak, dia menjadi peta buta. Nah, untuk itu dia juga berurusan dengan toponimi. Termasuk juga Direktorat Pulau-Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengapa itu ikut? Karena negara kita adalah negara kepulauan. Setiap pulau seharusnya diberi nama dan ada koordinatnya dan ada berkas-berkasnya yang menjelaskan mengenai kondisi pulau itu. Apalagi jika pulau-pulau itu merupakan pulau-pulau yang merupakan perbatasan teritorial antara Indonesia dengan negara lain. Lalu Direktorat Hukum Perjanjian Internasional dari Kementerian Luar Negeri. Ya, ini tadi terkait dengan yang saya sebut dengan teritorial. Jadi Indonesia ini sebagai sebuah negara mempunyai batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Nah, disitulah batas-batas wilayah itu disebutkan dengan namanya. Nah, jadi oleh karena itu Kementerian Luar Negeri juga ikut mengurus toponimi. Berikutnya adalah Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, LAPAN. Nah, untuk apa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini ikut-ikut ngurusin toponimi? Ya, mereka itu sangat diperlukan karena untuk memetakan semua pulau yang ada di seluruh Indonesia itu memerlukan bantuan dari LAPAN untuk memotret dengan penginderaan jarak jauh supaya kita bisa tahu
posisi setiap pulau itu di mana. Apalagi apabila ada pulau-pulau yang di dalam masalah sengketa. Lalu ada pusat hidrografi dan oceanografi dari Angkatan Laut. Mengapa ini ikut juga? Ya karena Angkatan Laut itu memerlukan yang namanya pemetaan dan nama-nama setiap pulau. Dan juga harus tahu mana yang pulau dan mana yang bukan. Karena ada juga pada saat air pasang, dia tidak terlihat. Nah, kalau itu tidak terpetakan, itu semua kapal-kapal bisa karam. Dan untuk Direktorat Topografi Angkatan Darat ini penting karena ini untuk strategi keamanan nasional. Jadi di mana gunung, di mana sungai, di mana lembah dan sebagainya itu TNI Angkatan Darat perlu tahu. Jadi ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa toponimi itu adalah masalah besar yang diurus oleh berbagai kementerian. Di samping instansi-instansi pengelola itu ada yang namanya tim pakar toponimi nasional. Nah, saya tugasnya di sini. Jadi, tim pakar itu mengawal proses pembakuan nama rupa bumi dan pembentukan gazetir nasional. Lalu memonitor implementasi pembakuan nama rupa bumi dalam peta, kamus, dan juga di kalangan masyarakat. Dan terakhir adalah bertugas mewakili Indonesia sebagai anggota delegasi Republik Indonesia di sidang Enggegen dan berbagai konferensi internasional. Nah, sekarang setelah gambaran umum tentang toponimi itu apa, saya akan masuk mengenai toponimi sebagai artefak budaya. Artefak budaya itu apa? Ya, kita mulai dulu dengan wawasan tentang warisan budaya. Warisan budaya adalah peninggalan dari generasi lampau. Dapat berupa warisan benda seperti bangunan, perkakas, dan aneka barang buatan, atau warisan tak benda seperti cerita rakyat, sejarah lisan, tradisi lisan, bahasa, kearifan lokal, bahkan warisan alam yang memiliki nilai budaya karena adanya interaksi antara alam dan manusia. Lalu, sekarang kaitannya apa? Nah, kaitan antara nama tempat dan warisan budaya itu merupakan salah satu fokus di Enggegen sejak didirikannya pada tahun 1960. Tahun 2002 dibentuk working group untuk memberdayakan bahasa lokal serta penggunaan nama tempat lokal. Tahun 2012, working group tersebut diubah untuk menangani urusan toponimi sebagai warisan budaya. Lalu, apa kaitannya antara nama tempat dan warisan budaya? Paling tidak ada 3 hal. Pertama, nama tempat memberikan informasi tentang kondisi alam dan budaya pada saat nama itu diciptakan, yang mewakili ingatan tempat sehingga berfungsi sebagai dokumentasi sejarah. Kedua, nama tempat merupakan bagian dari bahasa dan sejarah lokal. Ketiga, nama tempat mencerminkan hubungan antara komunitas setempat dan lingkungannya. Jadi, toponimi itu mencerminkan persepsi pengguna bahasa dan hubungannya dengan lingkungan. Toponim adalah artefak budaya yang dihasilkan oleh interaksi kompleks antara pikiran, budaya, dan lingkungan. Pada umumnya, toponim memiliki dimensi sejarah. Mereka diciptakan pada suatu waktu di masa lalu yang mencerminkan aspek geografis, budaya, kognitif, dan sikap kehidupan manusia pada titik waktu sebelumnya. Nama tempat adalah bagian dari lanskap budaya dan warisan budayanya.
Nah, itu adalah kaitannya antara toponim dan warisan budaya. Sekarang saya akan masuk tentang analisis toponim. Nah, kalau sebagai ahli bahasa, tentu kita melihat nama. Nama itu dari segi linguistik kita bisa lihat minimal dari 3 tataran. Pertama, dari tataran semantik, yaitu kita bisa melihat adanya perluasan makna, penyempitan makna, bahkan pergeseran makna. Lalu kita bisa lihat juga adanya morfologi di situ. Kita bisa melihat morfofonemiknya, morfosintaksisnya, dan juga dari sudut fonologi kita bisa melihat variasi bunyinya, pelafalannya, dan juga ejaannya. Jadi, nama itu adalah sebuah objek yang minimal memerlukan 3 tataran yang harus digabung menjadi satu sehingga dapat menghasilkan wawasan dan kesimpulan yang jelas. Berikutnya, itu tadi adalah analisis dari sudut linguistik. Dan kalau analisis dari sudut non-linguistik, itu apa saja? Nah, nama itu bisa kita telusur sejarahnya dari sudut epigrafi, berdasarkan naskah-naskah kuno dan filologi. Berdasarkan tadi epigrafi itu berdasarkan prasasti atau tradisi lisan, atau berdasarkan cerita rakyat, mitos, legenda. Dari sudut psikologi seperti apa, antropologi, sosiologi, filosofi, dan termasuk migrasi penduduk. Nah, itu bagian analisisnya kalau kita mau melakukan analisis nama. Sekarang saya akan masuk ke bagian penataan dan pembakuan. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan kontribusinya. Apa sebetulnya kontribusi nama? Sampai PBB perlu membuat sebuah organisasi khusus untuk itu. Nama itu ternyata memberi kontribusi besar dan merupakan bagian yang penting dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila dikaitkan dengan nama jalan, nomor rumah, nama kota, dan kode pos, maka nama menjadi elemen dari sebuah geolocational system yang sangat efisien, termasuk untuk menemukan tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Biasanya kalau kita janjian dengan teman, Sherlock aja deh, Sherlock. Seperti itu. Nah, itu tentunya adalah geolocational system supaya kita bisa menemukan tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Lagi-lagi nama di situ yang berfungsi. Dan juga berkat nama, pemerintah dapat memberikan layanan publik. Misalnya untuk mengumpulkan pajak, dan selain itu juga berbagai perusahaan komersial dapat menargetkan produknya pada berbagai pelanggan potensial. Nah, oleh karena itu, melakukan kajian toponimi bukanlah pekerjaan sepele. Karena ada orang yang bilang, alah, cuma nama, apa sih pentingnya ngurusin nama? Penting sekali. Justru, toponimi itu merupakan pekerjaan besar berskala nasional dan internasional demi kenyamanan dan ketertiban sosial. Nah, ini ada prinsip pembakuan nama. Ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2008 bahwa kalau kita mau melakukan pembakuan nama atau memberi sebuah nama, ini yang harus diperhatikan. Harus menggunakan abjad Romawi, satu tempat mempunyai satu nama, menggunakan nama lokal, jadi tidak menggunakan nama asing, nama lokal, dan mengikuti peraturan perundang-undangan dan menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan, menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup, ini untuk menghindari kultus individu, menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Di sini kita mulai. Ini harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah.
dan paling banyak 3 kata. Kenapa hanya 3 kata? Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana pusingnya nanti teman-teman di Badan Informasi Geospasial pada saat mereka membuat peta. Kalau nama-nama tempat itu panjang-panjang, pasti penulisan nama-nama tempat itu akan nabrak-nabrak satu sama lain. Jadi oleh karena itu, paling banyak 3 kata saja. Ini adalah undang-undangnya. Undang-undangnya itu yang turut memperkuat bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Jadi nama tempat itu pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini yang nomor 3. Dan ini banyak yang berkilah, saya tidak tahu kalau ada aturan itu, ada aturannya. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Jadi di sini kita bisa mengembalikan semua nama-nama hotel, restoran, dan sebagainya yang menggunakan bahasa asing, kita minta mereka untuk tunduk pada undang-undang. Ya, jadi kita masuk ke ayat 4, bahwa dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan bahasa asing itu bukan sesuatu yang dilarang, tidak boleh. Boleh kalau memang ada nilai sejarahnya. Kalau tidak ada, ya jangan. Lebih baik kita menggunakan nama lokal, karena ini sebetulnya memperlihatkan kaitannya antara toponimi dan pelestarian bahasa Indonesia dan semua bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang saya hanya menyampaikan contoh bahwa nama asing itu diperbolehkan, gitu, ya. Tapi di sini kan diminta dari Angegen itu, dari PBB kepada semua negara, bahwa penulisan nama tempat memang seharusnya berakar pada bahasa setempat. Namun ada kalanya penamaan yang menggunakan bahasa asing diperbolehkan apabila memiliki nilai budaya dan sejarah. Contohnya, pada masa penjajahan Belanda, itu dibangun 459 benteng di seluruh Indonesia. Dan beberapa contoh nama benteng, ini urutannya tuh nama benteng, lokasi benteng, dan tahun pendiriannya. Contohnya, namanya itu Fort Rotterdam, di Ujung Pandang, dibangun pada tahun 1545. Atau Fort Belgica, di Banda, tahun 1611. Atau Fort Vastenburg, di Solo, tahun 1745. Dan Fort de Bush, di Papua tahun 1828. Ini tidak usah diganti dengan bahasa Indonesia. Ini boleh tetap menggunakan nama itu karena ada sejarahnya. Nah, ini saya akan menyampaikan mengenai penataan. Karena ada penataan toponim yang identik. Ini adalah gejala yang umum sebetulnya, tetapi ini perlu ditata. Karena contohnya ada yang namanya Pulau Tuan. Ya, ini adalah data yang saya pakai dari BIG, ya, Badan Informasi Geospasial. Pulau Tuan itu ternyata ada di Aceh, di Kabupaten Aceh Besar. Ada di Kepulauan Riau, di Kabupaten Karimun, dan juga ada di Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ini ada nama yang sama digunakan di berbagai tempat. Oleh karena itu kita betul-betul memerlukan database
yang disebut sebagai gazettir kalau untuk nama-nama tempat, supaya tidak ada kesalahan. Contohnya, andai kata terjadi misalnya bencana di Surabaya, lalu ada berita ada bencana alam di Surabaya, lalu banyak bantuan datang, dan juga dari luar negeri juga datang bantuan untuk bantuan bencana ini. Pada umumnya akan memikirkan Surabaya, oh itu Jawa Timur. Ternyata tidak. Yang namanya Surabaya itu juga ada di Kecamatan Kedaton, di Kota Bandar Lampung, atau di Kecamatan Sungai Serut, di Bengkulu, atau di Kabupaten Lombok Tengah, di NTB. Sama dengan Pulau Tuan tadi. Jadi masalahnya mengapa PBB itu berkepentingan? Karena kalau ada masalah bencana, kemana mereka harus segera mengirim? Nah, kalau ada nama yang identik seperti ini, kalau tidak tercatat dengan baik, ditata dengan baik, ini akan bisa menghambat datangnya bantuan. Termasuk juga Pulau Pisang contohnya itu. Pulau Pisang itu ada di Padang, ada di Lampung, dan ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini juga termasuk masalah untuk pembakuan penulisan. Jadi di sini mengapa Badan Bahasa itu perlu diikutsertakan? Karena pertanyaannya sederhana sekali. Kalau menulis Tanjung Priuk itu apakah Tanjung Priuk dipisah atau jadi satu Tanjung Priuk? Atau Tanjung Priok? Ini yang mana? Kan gitu. Berarti ini harus perlu adanya penelitian. Termasuk juga pembakuan bentuk penulisan. Penulisannya itu Palabuhan Ratu. Kalau penduduk setempat menyebutnya Palabuhan Ratu, ya tetaplah ditulis Palabuhan Ratu. Jangan dijadikan Pelabuhan Ratu, jangan di-Indonesiakan. Karena kalau di-Indonesiakan berarti kita itu turut melakukan pemunahan bahasa-bahasa daerah. Jadi ini yang harus dipikirkan, kita juga harus mengekalkan warisan budaya bangsa melalui bahasa. Nah, di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali, menyegarkan kembali bahwa Sumpah Pemudanya itu, terutama yang ketiga itu, yang sering salah itu adalah kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bukan begitu. Yang ketiga itu adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi founding father kita itu betul menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia ini tidak mematikan bahasa daerah yang merupakan warisan budaya bangsa. Kalau kalimatnya adalah kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia, ya sudah, bahasa daerah itu semua boleh dipunahkan, bahasanya hanya satu. Yang aslinya itu tidak demikian. Ya, yang aslinya adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan. Nah, kajian toponimi itu menjadi seperti apa? Kalau tadi sudah ada gambaran. Nah, ini perkembangannya itu dimulai pada tahun 82, waktu pertama kali itu toponimi resmi diperkenalkan di Indonesia. Nah, itu waktu itu yang melaksanakan masih Bako Surtanal, ya. Dan kajian toponimi tertua yang ada mengenai nama tempat di Indonesia itu dilakukan oleh Schnitger pada tahun 36. Mengenai kawasan Muara Jambi, dan itu tulisannya ada di Hindu Oudheden Ande Batanghari. Selain itu, kajian toponimi itu juga didukung penuh oleh Direktorat Sejarah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang saya tidak tahu dengan perubahan yang baru ini, saya harus cek lagi apakah nama Direktorat Sejarah itu masih ada atau tidak. Tapi paling tidak
Direktorat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mendukung publikasi-publikasi riset toponimi di berbagai provinsi. Dan bahkan sejak tahun 2015 telah berdiri sebuah organisasi yang giat melakukan riset toponimi, yaitu Komunitas Toponimi Indonesia. Jadi kalau berminat silakan bergabung dengan kami di Kotisya. Nah, sekarang kembali lagi ke toponimi sebagai nama rupa bumi. Kenapa disebut nama rupa bumi? Karena fokus risetnya masih cenderung pada nama-nama yang terdapat di atas darat dan laut saja. Padahal itu sudah disampaikan tadi, itu termasuk di bawah laut dan juga di angkasa. Nah, sementara ini yang dikerjakan yaitu mencakup nama unsur administratif. Jadi nama negara, nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, nama-nama unsur alami, jadi nama gunung, nama bukit, nama pulau, nama selat, nama hutan, gitu. Dan nama-nama unsur buatan, jadi nama pemukiman, nama jalan, nama bandar udara, nama rumah sakit, nama sekolah. Jadi ini semua adalah objek penelitian dari toponimi. Nah, Kotisya itu sejak didirikan tahun 2015, setiap tahun itu giat melakukan penelitian. Hanya saja pada tahun 2019 itu berhenti karena anggota-anggota kami ada beberapa yang kuliah S3, jadi untuk sementara istirahat. Dan tahun 2020 masa pandemi atau pagebluk corona, jadi tidak bisa ke lapangan. Mudah-mudahan nanti tahun 2022 kita bisa ke lapangan lagi untuk melakukan penelitian toponimi, yaitu minimal setelah April 2022 apabila 70% penduduk Indonesia telah selesai divaksinasi. Dan ini adalah mengenai kaitannya toponimi dan perkamusan. Ini adalah beberapa contoh toponim yang dapat ditempatkan sebagai entry di dalam kamus. Jadi kamus yang komprehensif, yaitu saya mengutip dari The Oxford Guide to Practical Lexicography, itu kamus yang lengkap, itu ada nama ibu kota negara dan kota-kota besar di dunia. Ada nama unsur alam dan administratif yang utama, seperti nama-nama nama-nama gunung, misalnya seperti itu, nama-nama sungai, lalu nama lokasi kerja yang dominan, lalu lokasi bangunan yang terkenal, atau nama planet, bintang, dan satelit. Dan ini yang saya harapkan ini ada dalam KBBI kita. Masalahnya belum, kan begitu. Dan salah satu kamus yang komprehensif atau ensiklopedik itu selalu menyantumkan eksonim sebagai salah satu entry-nya. Jadi, di masa global seperti ini, penjabaran mengenai nama tempat di luar wilayah negara kita itu merupakan hal yang tak terelakkan. Oleh karena itu, kita perlu memiliki satu set eksonim yang lengkap mengenai nama-nama negara dan ibu kota negara di seluruh dunia. Masalahnya, eksonim kurang mendapat perhatian dari para linguis sendiri, sehingga tidaklah mengherankan apabila penulisan eksonim kurang tertata. Pembakuan eksonim perlu ditata aturan adaptasi fonologisnya dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting karena eksonim bukan hanya tertera sebagai entry di dalam kamus, tapi juga tertera di atas peta serta harus terhimpun di dalam gazetir nasional. Nah, di sini apa itu jadi sebetulnya eksonim? Penulisan endonim dan eksonim itu harus benar dan dibakukan karena akan masuk gazetir dan digunakan di peta dan kamus. Endonim adalah nama yang kita berikan untuk nama unsur geografi yang berada di dalam wilayah kita sesuai dengan bahasa dan budaya kita. Sedangkan eksonim adalah nama yang kita berikan untuk nama tempat yang berada di luar
wilayah kita sesuai dengan bahasa dan budaya kita. Jadi tidak ada kewajiban untuk mempertahankan makna ejaan maupun pelafalan dari bahasa aslinya. Jadi kalau kita menyebutnya itu Cina, ya sudah. Jadi tidak usah menjadi China. Tidak ada kewajiban untuk mempertahankan pelafalan dari yang diminta oleh negara masing-masing. Kalau itu kita ikuti, maka setiap negara akan minta pada kita agar pelafalannya sesuai dengan bahasa mereka. Hancurlah yang namanya konstruksi bunyi bahasa Indonesia. Jadi di sini sangat penting kita menata masalah eksonim. Ini contohnya. Eksonim dalam bahasa Indonesia adalah Aljazair, Belanda, Hongaria, Inggris, Jepang, Maladewa, Yunani. Coba kita lihat nama-nama itu dalam bahasa Inggris. Kan berbeda. Lalu, tidak ada masalah kan? Nah, kenapa sekarang dipermasalahkan bahwa pembuatan eksonim dalam bahasa Indonesia itu harus mirip dengan yang ada dalam bahasa Inggris? Saya rasa itu adalah pendekatan yang tidak tepat karena bahasa Indonesia mempunyai konstruksi bunyi tersendiri. Nah, terakhir ini masalah toponimi dan konflik teritorial tadi yang sudah disebutkan oleh Desi sebagai contoh. Berdasarkan UNCLOS itu dari United Nations tentang masalah kelautan, setiap negara itu wajib mengelola pulau-pulaunya dan laut di sekitarnya, termasuk wilayah EEZ-nya, jadi Exclusive Economic Zone. Ya, dan itu wilayahnya seperti apa? Wilayahnya itu adalah 370 km dari pantai. Jadi kalau kita punya pantai, sebetulnya 370 km di depan pantai itu masih wilayah kita. Pengelolaan pulau-pulau diawali dengan kelengkapan dokumentasi serta administrasi mengenai nama pulaunya, koordinat pulaunya, luas pulau, struktur geologi pulaunya, vegetasinya, dan juga mengenai informasi mengenai populasinya, kegiatan, serta unsur buatan manusia jika pulau itu berpenduduk. Nah, disinilah kekalahan Indonesia di United Nations International Court of Justice. Jadi di Mahkamah Internasional dalam mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan karena pertimbangan efektivitas, yaitu Malaysia dianggap memiliki dokumentasi yang lengkap dan mengelola pulau itu dengan baik dibanding Indonesia. Karena waktu Indonesia ditanya, pulau itu namanya apa? Apa ya? Luas pulau berapa? Nggak tahu. Penduduknya berapa? Nggak tahu. Dokumentasinya ada nggak? Nggak punya. Sehingga pada tanggal 17 Desember tahun 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan yang ada di Kalimantan Timur itu diserahkan ke Malaysia. Nah, disinilah sejak tahun 2002 ini yang namanya kegiatan penelitian atau pengelolaan toponimi itu mulai giat karena merasa kecolongan. Dengan demikian, toponimi dalam hal ini penamaan pulau merupakan salah satu hal yang penting untuk mencegah pencaplokan pulau oleh negara tetangga. Jadi sebetulnya ya ada blessing in disguise juga sih, ada masalah pencaplokan ini. Jadi yang namanya Indonesia sadar bahwa yang namanya toponimi itu penting, dan dengan demikian sekarang kita mulai menata toponimi. Ini contoh lain. Kalau tadi adalah konflik teritorial antara kita dengan Malaysia, ini adalah konflik teritorial lain lagi. Ini adalah konflik teritorial di Laut Cina Selatan. Coba kita lihat itu semua garis yang
berwarna merah. Itu adalah yang diaku Cina bahwa itu semua adalah pulau-pulau itu adalah milik dia, dan begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa setiap negara di sini berusaha menunjukkan ini adalah teritorial saya. Jadi kita, karena tadi aturannya dari batas pantai itu masih ada 370 km yang menjadi hak negara kita. Jadi sekarang kita bisa pahami mengapa setiap negara itu berebut pulau-pulau itu, karena kalau pulau itu menjadi miliknya, 370 km ke depan itu masih menjadi sumber daya alam dia. Nah, jadi ini sebetulnya adalah masalah konflik teritorial yang dipicu untuk menguasai sumber daya alam. Ini ada masalah konflik teritorial lagi, yaitu antara Indonesia dan Cina. Indonesia bersikap tegas terhadap kapal penangkap ikan Cina yang masuk ke daerah yang kaya sumber daya di sekitar Laut Natuna. Para nelayan Cina itu merasa berhak menangkap ikan di sekitar Laut Natuna karena mereka bilang ini kan Laut Cina Selatan, jadi ini kan kepunyaan Cina gitu. Nah, dengan demikian pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap intrusi Cina ke perairan yang termasuk wilayah EEZ-nya EEZ Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita sekarang menyebutnya Laut Natuna Utara sebagai toponim, sebagai penanda batas hak teritorial atas perairan tersebut. Cina tentunya sampai sekarang marah, tentu dia ribut, dia tidak terima. Kenapa nama Laut Cina Selatan diganti dengan Laut Natuna Utara? Kami katakan ini hak Indonesia karena 370 km dari Pulau Natuna itu adalah masih hak kekuasaan Indonesia. Jadi kita itu dilindungi oleh undang-undang internasional tentang exclusive economic zone. Cina nggak bisa apa-apa, walaupun sampai sekarang mereka jengkel. Nah, ini saya bisa kasih lihat, ini adalah petanya, Anda bisa lihat bahwa dari Kepulauan Natuna yang terakhir itu adalah garis yang biru, itulah yang kita sebut sebagai Laut Natuna Utara. Dulu itu semuanya disebut sebagai Laut Cina Selatan. Dan di sini kita lihat itu ada yang berbatasan dengan Malaysia, ada yang berbatasan dengan Vietnam. Nah, tapi ini kita bisa membuat teritori yang jelas, mana milik Indonesia, mana milik Vietnam, mana milik Malaysia. Dan kita katakan pada Cina, kita tidak bertetangga atau berbatasan secara wilayah dengan Cina, jadi nggak ada urusan. Jadi oleh karena itu, kami menamakannya Laut Natuna Utara. Nah, itu adalah semua konflik-konflik teritorial yang saya sampaikan di dunia internasional, Indonesia dengan negara lain atau antara negara. Tetapi konflik itu juga terjadi, itu juga ada juga di dalam negeri. Nah, kalau di dalam negeri itu konflik yang terjadi biasanya karena ada proses pemekaran, baik pemekaran di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Untuk sementara ini ada moratorium, jadi pemekaran itu ada usulan 30 provinsi baru, tapi untuk sementara dibekukan. Nah, kemungkinan provinsi baru tuh yang mana aja? Ya ini saya hanya sebutkan beberapa, ini mereka yang menggebu-gebu bahwa supaya segera dijadikan provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, Kepulauan Nias, Kapuas Raya, Pulau Sumbawa, Bolang, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Tapi untuk sementara semua masih dibekukan. Dan semua ini memerlukan
nama. Lalu juga nanti batas-batas antara wilayah provinsi baru dengan provinsi yang lain, ini juga menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri. Jadi toponim itu sangat terkait dengan masalah teritorial. Dan untuk inventarisasi nama pulau, ini kita mulai bergerak dengan cepat gara-gara tahun 2002 itu kecolongan. Jadi di sini Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan semua instansi tadi yang sudah saya sebutkan yang mengurus toponimi, dan hingga akhir Juli tahun 2020 kemarin itu berhasil melakukan verifikasi dan dokumentasi terhadap 16.684 pulau di seluruh Indonesia. Lalu tapi ini biasa suka dipelintir. Lah kan pulau kita 17.500 kok jadi 16.684. Ini dijualin ya ke orang asing ya. Nah, gitu kan jadi ini bukan dijual, ini masalahnya masalah verifikasi itu belum selesai. Ini terus berjalan sejak tahun 2002 sampai sekarang dan itu baru selesai 16.684 dan ini akan masih terus berlanjut ya, jadi ini belum selesai. Jadi itu adalah kita bisa lihat persebaran titik pulau-pulau di Indonesia. Dan memang juga masih ada beberapa pulau yang belum mempunyai nama dan itu harus diberi nama dan itu harus koordinasi dengan semua instansi dan pemerintah daerah. Nah, ini contoh manfaat toponimi, ini adalah akhir dari presentasi saya, yaitu nama. Karena ini terkait dengan nama, maka salah satu prinsip komunikasi modern mulai internet itu menuntut adanya alamat email yang bersifat unik. Jadi kalau ada alamat email yang sama, ya tentu ditolak, harus ada pemer lainnya. Kadang-kadang ya kalau namanya sama, misalnya Sri, ya Sri 1 atau Sri 2 gitu, Sri A, Sri B gitu. Nah, memang harus jelas namanya. Dan itu yang mengurus itu adalah ICANN. Jadi ini adalah sebuah penataan secara global mengingat munculnya berbagai inovasi alamat email dan ini terkait masalah toponimi. Karena kalau di kita selalu diakhirin .id. ID itu apa? Indonesia, yaitu toponim, yaitu adalah email yang terdapat di Indonesia, misalnya seperti itu. Ya. Lalu juga dengan GGIM, yaitu Global Geospatial Information Management. Jadi, untuk melakukan pengelolaan informasi itu memerlukan nama. Jadi mereka betul-betul memerlukan bantuan data toponimi dari Angeken. Jadi tidak bisa melakukan pembangunan apapun kalau tidak ada namanya. Jadi tidak jelas. Misalnya seperti Indonesia akan membuat tempat untuk ibu kota baru. Di mana? Di mana ya? Tidak bisa, kan harus disebut namanya. Nama desanya, nama kecamatannya, kabupatennya. Ya, jadi pengelolaan apapun memerlukan nama. Termasuk ini yang dikenal sebagai the global goals. Jadi ini adalah pengembangan global di seluruh dunia. Semua negara diminta untuk melakukan 17 kegiatan ini. Misalnya untuk meniadakan kemiskinan, untuk meniadakan kelaparan, untuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan yang baik, dan sebagainya. Ada 17 itu. Dan setiap negara itu melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kondisi negaranya masing-masing. Tapi setiap negara anggota PBB melaksanakan ini. Ini bisa dilaksanakan dengan baik karena
perlu nama. Dan juga ada United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Jadi ini adalah juga bagaimana melakukan yang namanya untuk pengelolaan berbagai kegiatan di negara masing-masing supaya untuk mengurangi risiko bencana. Contohnya seperti ini. Jadi GIS for Earthquake Management. Jadi untuk manajemen untuk bencana seperti ini tentu perlu nama. Ini juga untuk masalah banjir. Kita lihat fotonya yang di atas itu kan banjir, yang di bawah itu kering. Nah, ini kan juga perlu nama. Di mana itu banjir itu? Dan apa yang menyebabkan? Ini semuanya juga perlu nama. Di mana? Dan juga untuk disease management yang dulu adalah masalah SARS dan MERS dan sekarang tentunya COVID. Jadi ini semua juga memerlukan nama untuk melihat penyebaran penyakitnya. Itu dari SK. Ya, jadi sekarang kesimpulannya apa? Nama tempat memiliki nilai tinggi karena nama berperan dalam meningkatkan efisiensi kehidupan masyarakat perkotaan modern. Jadi jangan dianggap nama-nama itu urusan yang di desa-desa aja lah. Enggak, justru kita yang lebih memerlukan. Pelacakan makna nama tempat yang bersumber dari pengetahuan masyarakat dapat menjadi penguat akar historis dari kesadaran kewilayahan kita. Sekaligus merupakan kegiatan pelestarian bahasa ibu dan warisan budaya bangsa. Urgensi penyelenggaraan pembakuan nama rupa bumi harus diwujudkan dalam bentuk koordinasi lintas instansi. Selain itu, meningkatkan kajian toponimi multidisiplin, serta memberdayakan semua pihak untuk menyelesaikan masalah nasional ini. Sarannya, kerjasama antara Angegen dengan Badan Informasi Geospasial yang dulu bernama Baku Surtanal sejak tahun 81 itu harus ditingkatkan. Aplikasi, ini ada aplikasi yang namanya SINAR, yaitu Sistem Informasi Nama Rupa Bumi dari BIG, itu harus segera disebarluaskan agar masyarakat dapat berpartisipasi mengumpulkan memori kolektif mengenai artefak budaya Indonesia melalui nama. Pemantauan implementasi pembakuan nama rupa bumi yang seperti tadi disebut di undang-undang harus berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah dapat dilakukan melalui kajian lanskap linguistik, yaitu mengenai penggunaan bahasa di ruang publik. Terima kasih. Saya rasa sekian presentasi saya. Mantap. Sebelumnya terima kasih Bu Mia, paparan yang lumayan komprehensif, 1 jam nggak berasa ini kerabat Nara sudah mendengarkan menyelisik lebih dalam tentang toponimi dan kami menerima banyak sekali pertanyaan nih Bu. Saya pilihkan beberapa, semoga Ibu masih berkenan untuk menjawab ya Bu. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan pertama nih Bu. Apakah sebuah nama dalam suatu daerah itu bisa diubah apabila telah disepakati oleh masyarakat luas? Oke. Saya bacakan semuanya atau? Iya, semuanya aja. Oke. Lalu yang kedua, mengapa nama tempat itu cenderung satu golongan? Misalnya katanya nih di Semarang banyak menggunakan nama pahlawan. Nah, saya penasaran nih Bu, katanya dengan alasannya. Lalu yang ketiga, tadi sempat disinggung tentang peraturan penamaan wilayah yang ada di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 kecuali memang itu ada dari zaman-zaman sejarah. Lalu ini ada pertanyaan, gimana kalau ada pengembang atau pemilik gedung yang asal aja Bu namain suatu objek gitu. Lanjut ya Bu. Lalu ada pertanyaan, waduh banyak nih, saya nggak tega baca ini. Ya bacain aja. Oke, bagaimana proses pemetaan dan pemberian nama jalan
atau gang hasil wakaf yang biasa dinamakan sesuai dengan nama pemberi wakafnya, alih-alih itu nama lokal. Itu pertanyaan keempat. Lalu mungkin selaras dengan tadi undang-undang tadi, bagaimana Bu jika semua nama sudah telanjur menggunakan bahasa asing? Apakah harus diganti dan gimana cara menggantinya? Oke nih, kalau dua nama yang sama tadi udah sempat dibahas sama Bu Mia, nanti bisa ditonton ulang tentang rekaman malam ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika daerah transmigran dengan nama-nama tempat pakai daerah asal untuk mengkajinya, apakah wajib mengaitkan dengan sejarah atau cukup dengan kajian linguistik? Ini juga sebenarnya tadi udah disinggung tentang cabang ilmu yang berkaitan dengan toponimi selain yang linguistik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi sedikit. Lalu pertanyaan terakhir yang perlu Ibu jawab, bagaimana jika sebuah pulau masih terletak dalam EEZ lebih dari satu negara dan negara-negara tersebut memiliki kajian atau bukti yang sama kuatnya? Bagaimana menentukan milik siapa sih pulau tersebut? Banyak ya Bu. Udah cukup Bu. Segitu dulu? Segitu dulu Bu. Okay. Untuk itu udah lumayan banyak. Enggak juga sih. Oke. Biasa di kelas pertanyaannya banyak. Oke Bu, segitu dulu. Pertanyaan nomor 1 tadi, apakah nama dapat diubah? Boleh diubah. Tetapi, ada tetapinya, harus jelas kenapa diubah. Karena prinsip dasar, kalau bisa, nama itu jangan diubah-ubah. Kenapa? Saya kembali dulu ke teori dasar. Ada yang namanya grand theory, ada yang namanya teori besar, yang namanya out of Africa. Oke? Teori itu adalah teori yang menjelaskan mengenai persebaran manusia di dunia ini. Kalau kita mau balik, yang namanya manusia itu juga macam-macam. Sama kayak pisang. Ada pisang raja, ada pisang tanduk, ada pisang Ambon, ada macam-macam. Tapi semua kan pisang, tapi pisangnya macam-macam. Sama manusia juga macam-macam. Ada Pithecanthropus, ada yang segala macam, ada Denisovantian, ada apa segala macam lah nama jenis manusia itu yang hidup jutaan atau ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi manusia itu bukan kita aja gitu loh. Kita tuh salah satu jenis manusia. Nah, kita ini adalah jenis manusia modern. Oke, yang berdiri tegak. Nah, manusia modern ini kalau ditelusur, ini dari teorinya ya, jangan dikaitkan dengan agama, lain lagi urusannya. Ini kalau dari hasil penggalian, dari hasil penelitian DNA, ya genetika, bahwa manusia modern yang sekarang itu adanya di Afrika Timur. Nah, jadi itu bisa ditelusur kembali sekitar 100.000 tahun yang lalu. Pertama kali manusia keluar dari Afrika, makanya teorinya adalah Grand Theory out of Africa. Lalu mereka tuh kalau keluar dari Afrika tuh kemana? Satu kelompok tuh keluar dari Afrika. Lalu mereka menetap di satu tempat. Nah, pada saat menetap, itu kan tempat itu harus dikasih nama. Lalu kalau mereka mau pergi cari air juga harus dikasih nama. Nanti kalau mereka bilang mau kemana, mau cari air, kemana? Kan ada tempatnya. Nah, daerah tempat mereka tinggal itu semua kan dikasih nama. Lalu setelah itu sebagian bilang, saya kayaknya masih kurang cocok deh di sini. Saya mau cari tempat lagi deh, mungkin ada yang lebih bagus. Ya udah, tapi saya cocok di sini. Jadi sebagian ada yang menetap, sebagian ada yang pergi lagi. Dan itu demikian seterusnya. Akhirnya manusia di seluruh dunia itu adalah merupakan orang-orang yang
pindah-pindah tadi yang keluar dari Afrika itu. Jadi setiap tempat itu diberi nama oleh dia. Dan nama itu sebetulnya adalah yang memberikan informasi pada kita mengenai perjalanan persebaran manusia di dunia. Jadi masalah migrasi penduduk itu terlihat di sana. Kan gitu. Jadi jangan diganti-ganti nama tempat gitu. Nah, kalau ditanya dapat diubah nggak? Boleh gitu. Bukannya nggak boleh, tetapi kan harus mempunyai argumentasi yang kuat. Kenapa dia mau ganti? Kalau dia nggak punya argumentasi yang kuat, ya jangan, karena dia akan menghilangkan jejak sejarah migrasi penduduk di dunia. Oke, itu ya satu. Pertanyaan nomor 2. Mengapa ada nama-nama tempat yang cenderung nama-nama pahlawan gitu kan? Ada yang cenderung nama. Nah, ini sebetulnya adalah mengenai masalah sama dengan tadi nama tempat. Jadi diubah. Jadi nama-nama itu diubah, diganti dengan nama-nama para pahlawan. Bukannya nggak boleh, boleh kan gitu. Akan tetapi kalau bisa penempatan nama-nama pahlawan itu untuk gedung baru deh gitu, atau untuk nama jalan baru, nama jalan yang lama, nama gedung lama jangan diubah-ubah deh gitu. Kalau bisa, nah kan ini diusahakan. Ini masalahnya kan karena mereka nggak tahu ada proses itu gitu loh, sehingga mereka pikir mereka bisa seenak-enaknya aja ngasih nama gitu kan. Termasuk ini pertanyaan ketiga, gimana dengan pemilik gedung misalnya kayak gitu? Mereka seenak-enaknya aja ngasih nama kan gitu. Jadi misalnya pakai nama-nama asing gitu kan, ya nggak boleh gitu loh. Nggak boleh karena itu melanggar undang-undang. Undang-undang kita kan mengatakan harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Karena kalau bahasa daerah itu kan pasti ada sejarahnya, kaitan budayanya itu ada. Ya, jadi nggak boleh kan gitu. Jadi usahakan. Jadi ini sama dengan apa tuh nama pemakaman yang mewah itu, San Diego Hills. Nah, kenapa sih pemakaman itu dikasih nama San Diego Hills gitu? Ya kenapa nggak dikasih nama apa kek? Kok dianggap kenapa mesti bahasa asing? Kalau bahasa asing kan kelihatannya keren. Nggak usah bahasa asing. Contohnya itu namanya yang kalau di Jakarta tuh perumahan yang mewah di mana sih? Pondok Indah gitu kan. Pakai bahasa asing? Enggak. Jadi ini adalah persepsi yang harus diluruskan. Ya, jadi dia itu bisa keren atau tidak itu karena produknya, bukan karena namanya. Bu, nah, terus ini terkait dengan pertanyaan nomor 5, belum nomor 4. Bagaimana yang udah terlanjur pakai kayak San Diego Hills gitu, udah terlanjur gitu. Gimana gantinya kan gitu? Bisa tetap diganti kan gitu. Ya sama dengan mengubah nama kan, ya dia juga bisa. Karena dia mengikuti undang-undang dan tentu tidak bisa diganti dalam sekejap. Karena pembentukan usaha itu kan ada berkas notarisnya, ada deposito banknya, ada segala macam. Itu surat-surat kan harus satu persatu diubah. Jadi menurut saya itu misalnya semua nama-nama yang sudah terlanjur itu katakanlah kita beri waktu antara 5 sampai 10 tahun untuk secara bertahap dia menggantinya dengan nama Indonesia atau nama daerah. Lalu juga ada pertanyaan ke nomor 4. Gimana misalnya dengan nama-nama jalan yang wakaf itu, yang pada umumnya kan nama tokoh setempat. Ya boleh, bukannya tidak boleh, tetapi kan peraturannya kalau bisa namanya itu jangan nama orang yang masih hidup supaya tidak ada kultus individu. Jadi kalaupun mau pakai nama orang itu, ya tunggulah aturannya sampai orang itu meninggal 5 tahun.
Kenapa 5 tahun disebutkan di PBB? Ya karena pada umumnya untuk seseorang yang meninggal itu ada berbagai macam upacara, tradisi dari berbagai masyarakat. Ada yang tradisinya itu 100 hari, ada yang 1000 hari, gitu kan. Nah, ada yang 3000 hari, macam-macam. Nah, untuk itu ambil kesepakatan, oke, kalau gitu kita semua negara sepakat kalau mau pakai nama orang yang udah meninggal 5 tahun. Contohnya ada ini pejabat yang minta supaya bandara Kertajati itu diganti menjadi Bandara Habibie gitu. Waktu itu saya katakan ya boleh aja, tapi tunggu Pak Habibie kalau udah meninggal 5 tahun ya sabar, bilang gitu. Dan juga pertanyaan yang berikutnya yang nomor 6, bagaimana dengan transmigran kan gitu. Nah ini ada dua hal. Kalau transmigran katakanlah itu dia datang ke daerah yang kosong, belum ada namanya, dan dia bedol desa, lalu dia pindah ke situ, dan itu dinamai dengan nama kampungnya dulu, itu nggak masalah kan gitu. Karena tempat itu kosong, belum ada nama. Tetapi kalau tempat itu sudah bernama, ya dia harus tunduk dengan nama setempat. Nah, hanya saja sekarang misalnya ada beberapa tempat transmigran yang diminta oleh penduduk setempat, ganti dong dengan nama kita, kata gitu. Jangan pakai nama Jawa, dia bilang gitu. Ya, tetapi masalahnya penduduk itu kan sudah tinggal di sana kan ratusan tahun. Ya, jadi sudah pindah sudah lama. Jadi dikala tempat itu adalah kosong kan gitu. Nah, jadi ini tentu perlu ada yang namanya konsultasi dengan para tetua adat. Lalu pertanyaan nomor 7 tadi, bagaimana dengan pulau-pulau di perbatasan yang setiap negara ngaku itu pulaunya dan setiap negara itu mempunyai dokumentasi yang kuat. Nah, tentu yang lebih kuat lagi itu di sini perlunya sebetulnya kajian filologi, kajian epigrafi, kembali ke ratusan tahun ke belakang, berdasarkan prasasti, berdasarkan naskah kuno. Pulau itu dulu tuh punya siapa? Namanya apa? Dan ini bisa diselesaikan di mana ada pertikaian seperti ini, diselesaikannya di Mahkamah Internasional. Nah, di Mahkamah Internasional ini kita harus bisa memperlihatkan bahwa pulau itu berkasnya ada, namanya jelas, koordinatnya jelas, penduduknya apa, semuanya harus ada. Sama kalau bilang, itu anak saya. Kalau ditanya, oh itu anak kamu, namanya siapa? Nggak tahu. Lahirnya kapan? Nggak tahu. Kan gitu. Ya, kalau ditanya, itu pulau saya. Oke, apa nama pulau itu? Nggak tahu. Gitu. Di mana? Nggak tahu. Ya kan nggak bisa. Jadi, untuk mengakui bahwa itu adalah pulau dia harus mempunyai dokumentasi yang lengkap. Itu tadi 7-7-nya udah saya jawab. Masih ada lagi? Mantap, Bu. Ini saya jadi penasaran, Bu. Berarti untuk sebenarnya tahun 2009 lalu juga sudah terbit Perpres 63 tahun 2009 yang mendukung Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang penamaan gedung ya, Bu. Berarti untuk pihak-pihak yang memang tidak menggunakan, apalagi untuk nama gedung baru atau apa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam penamaan itu bisa dikenai sanksi pidana ya, Bu? Saya kurang setuju dengan sanksi. Gitu. Lebih baik kita itu merangkulnya, memberi penjelasan. Karena pada umumnya kalau saya bilang kan seharusnya pakai bahasa Indonesia, kan nggak ada aturannya, gitu. Ada, kok saya nggak tahu? Sosialisasinya mungkin. Jadi ini ada juga kesalahan dari pihak kita. Kita tidak mensosialisasikan itu ke Pemda. Sehingga Pemda itu juga nggak tahu kalau harus berbahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi kalau kita kenakan sanksi, ya nggak fair juga. Kita nggak sosialisasi, lalu kita kenakan sanksi. Jadi sebaiknya kita rangkul, kita ajak ngomong, kita kasih tahu, kita beri penjelasan toponimi itu apa, manfaatnya, dan sebagainya. Jadi itu yang menurut saya harus dilakukan.
Dan juga yang mesti dilakukan juga adalah terutama pada instansi yang pemberi izin usaha. Izin usaha. Perlu ada koordinasi ya, Bu? Iya, instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberi izin usaha, mestinya mereka itu paham betul masalah toponimi. Jadi mau mendirikan entah pabrik, entah restoran, entah hotel, entah apapun juga, silahkan. Tetapi pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kalau pakai bahasa asing, ya jangan dikasih izinnya, selesai urusan. Mereka pasti akan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah daripada bisnisnya nggak jalan. Betul. Bukannya tidak boleh menggunakan bahasa asing, boleh. Akan tetapi itu adalah harus diletakkan di baris kedua. Jadi misalnya kalau kita ke bandara, kita ada tulisan keluar, itu harus ada tulisannya di bandara. Baris kedua baru boleh exit gitu. Tapi tulisannya itu ada aturannya. Harus separohnya dari tulisan keluar itu. Kalau tulisan keluar itu misalnya ditulis dengan font 20 poin, lah tulisan exit itu 10 poin gitu loh. Jadi orang asing dan datang ke Indonesia juga tetap bisa nyaman karena ada terjemahannya semua dalam bahasa asing. Tetapi bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu diutamakan. Jadi masalah posisi penempatan itu juga menunjukkan relasi kuasa. Siapa yang berkuasa? Sekarang coba saya tanya aja. Kalau misalnya Desi pengen jalan-jalan ke Jepang misalnya kayak gitu, ya, atau pengen jalan-jalan ke Rusia, kalau semuanya dalam bahasa Inggris gitu, seru nggak? Enggak sih. Enggak, karena kita ingin yang unik. Yang unik dari Jepang ya pakai tulisan Jepang dengan bahasa Jepang, lalu kita selfie. Nah ini aku di Jepang loh kan gitu. Identitas ya, Bu. Iya. Nah kalau ke Rusia juga gitu. Nah sekarang kalau orang datang ke Indonesia, semuanya dengan bahasa Inggris. Terus orang pikir, ini di Indonesia atau saya di negara mana ya? Jadi yang namanya identitas bangsa itu nggak muncul. Ini kelihatannya masalah sepele, masalah nama. Tapi ini terkait dengan masalah identitas. Dan ini terkait dengan masalah kontestasi kekuasaan. Yang berkuasa siapa? Ini rumah kita yang berkuasa. Masa ini rumah kita semua yang namanya restoran, hotel pakai bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, ya kan? Benar. Dan balik lagi perlu ada koordinasi di internal kita sendiri dalam hal ini. Mungkin kalau nama-nama untuk izin usaha, untuk koordinasi dengan lembaga-lembaga atau badan yang memang memberi izin usaha. Selama ini masih belum berarti ya, Bu? Karena hasilnya terlihat gitu di ruang publik. Ya, jadi oleh karena itu sekarang mahasiswa saya juga rajin kalau jalan-jalan tuh foto. Lalu itu menjadi kajian yang namanya lanskap linguistik. Jadi pemakaian bahasa di ruang publik. Di ruang publik. Iya, seru itu. Oh iya, saya juga pernah dapat tugas sama Ibu, suruh motoin nama di sepanjang Jalan Margonda. Nah, itu dia. itu toponimi itu sebetulnya. Lanskap linguistik ya, Bu? Iya. Oke, Bu, ini kita udah lebih 25 menit sebenarnya, tapi ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan untuk menutup sesi kita. Untuk penonton atau pemirsa yang menonton siaran langsung ini, kalau misalnya mau belajar atau mendalami kajian toponimi itu mulainya dari mana, Bu? Sebetulnya itu pertama buku-buku tentang toponimi itu banyak kok di toko buku ada. Dan itu terbitan dari Direktorat Sejarah ada tentang asal nama apa misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu bisa kita lihat. Lalu juga bisa langsung ke website-nya Angegen, punyanya United Nations. Di situ kita tidak hanya toponimi Indonesia, tapi toponimi seluruh dunia. Semua negara anggota PBB itu ada di situ. Nah, silakan langsung ke website-nya Angegen. Nah, itu terbuka di situ. Dan juga kalau memang tertarik,
ya silahkan kuliah di UI. S1, S2, S3 ada semuanya untuk kajian toponimi. Dan ini sudah mulai, kalau enggak bulan ini barusan saja sudah menghasilkan seorang doktor toponimi dari Unpad, dan beberapa tahun ke depan juga akan ada doktor toponimi dari Udayana. Nah, jadi toponimi memang dimulai di UI dan ini sudah mulai di Unpad dan juga sudah akan juga bergerak di Udayana. Nah, jadi silakan pilih mau kuliah di mana. Di UI bisa, di Unpad bisa, di Udayana bisa. Nah, dan akan diampu oleh Bu Mia ya, Bu. Selama saya belum pensiun, sayangku. Jangan dulu dong, Bu. Indonesia masih butuh ibu. Oke. Sebagai pernyataan penutup, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton YouTube malam hari ini? Baiklah, pertama-tama saya berterima kasih Anda sekalian berkenan mendengarkan dongeng ini mengenai toponimi. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita bersama bahwa masalah nama itu masalah besar, bukan masalah sepele. Dan juga kita mengharapkan bahwa nama itu nanti akan muncul di KBBI. Bagaimana menulis nama tempat itu dengan benar, dan itu ada di KPBB. Waktu itu sudah ada sih rapat kita dengan Badan Bahasa, tetapi mudah-mudahan ini dapat dilanjutkan untuk bisa diimplementasikan bahwa sebuah kamus yang komprehensif itu mencakup nama, ya, terutama nama-nama yang tempat yang penting. Nah, saya rasa juga kepada semua yang menonton, kalau memang berminat, silahkan bergabung dengan kami di Kotisia, di Komunitas Toponimi Indonesia, atau kuliah di UI untuk toponimi, atau langsung ke websitenya United Nations Angegen. Di situ juga bisa mendapatkan berbagai hal tentang toponimi. Jadi kita bisa sama-sama mengembangkan toponimi ini dengan baik, karena ini sebetulnya untuk melestarikan bahasa dan budaya daerah. Oleh karena itu saya sebut toponimi adalah artefak budaya. Jadi kita bisa sama-sama juga mencoba menggunakan aplikasi Sinar, ya, dari Badan Informasi Geospasial. Kalau Anda tahu ada nama tempat yang menarik dan Anda tahu ceritanya, itu berasal dari nama burung, apa itu nama buah atau apa, Anda bisa masukkan, itu menjadi kontribusi kita mengenai database toponimi di seluruh Indonesia. Jadi bisa bergabung di Sinar, di Angegen, atau di Kotisia, atau di UI. Saya tunggu. Terima kasih. Oke, atau di semua 4 pilihan tadi, kerabat Nara? Semuanya juga bisa. Oke. Sekian sesi pembahasan tentang toponimi malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Mia. Terima kasih karena sudah berkenan mengisi sesi, dan malam-malam pula harusnya Ibu istirahat. Tadi siang juga padat. Saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili juga seluruh tim Nara Bahasa dan Pak Ivan Landim. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu di lain sesi. Oke, kerabat Nara, sekian program Selisik Kebahasaan episode kedua. Ini kalau saya boleh menyimpulkan dalam satu kalimat, waktu itu sudah pasti menggerus sebuah masa, tetapi nama bisa mengekalkan sebuah budaya dan bahasa. Saya Desi Irawan, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap atau bertingkah dalam siaran langsung ini.